Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang ditunggu oleh banyak orang, yaitu berjudul Gladiator 2 2024. Menceritakan 16 tahun setelah kematian Maximus di Gladiator 1, anak Maximus melanjutkan perjuangan ayahnya untuk menjadikan kerajaan Roma menjadi lebih baik, yang tentu saja ia harus melawan pejuang gladiator yang tangguh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Bercerita 16 tahun setelah kematian Maximus di film Gladiator 1, Roma saat ini dipimpin oleh dua kaisar kembar yang masing-masing bernama Kaisar Geta dan juga Caracalla. Scene kemudian berganti ke sebuah kota bernama Numidia yang ada di Afrika. Seorang pria bernama Lucius tinggal di sana bersama istrinya dan hidup dengan damai. Namun, tak lama kemudian terdengar suara trompet yang menandakan kota tersebut akan diserang dan Lucius bersama istrinya segera bersiap-siap untuk berperang. Pelaku dari penyerangan tersebut adalah para pasukan Roma yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Acasius. Tak tinggal diam, Lucius bersama istrinya berjuang memimpin pasukan untuk melawan dan peperangan pun tak bisa dihindarkan. Pasukan Roma akhirnya berhasil sampai ke daratan dan dengan banyaknya pasukan Roma, pasukan Lucius kewalahan untuk melawan. Sayangnya istri Lucius harus tewas karena terpanah, begitu juga dengan Lucius yang berhasil dikalahkan karena teralihkan oleh istrinya. Saat tak sadarkan diri, Lucius terbangun di tempat yang gelap dan ia harus rela melihat istrinya dibawa oleh malaikat maut. Lalu Lucius akhirnya tersadar di tepian laut dan ia hanya bisa bersedih melihat istrinya yang sudah tidak bernyawa. Sedangkan pasukan Roma berhasil menaklukkan kota Numidia dengan waktu yang singkat. Setelah perang usai, Jenderal Acasius memerintahkan pasukannya untuk membakar para korban perang dengan sangat keji. Setelah itu, para pria yang tersisa termasuk Lucius dibawa oleh pasukan Roma menuju kerajaan Roma untuk dijadikan budak. Dalam kapal, Lucius membantu ketua suku mengobati tangannya yang patah akibat perang sebelumnya. Merasa hidupnya tak akan lama, ketua suku mengingat masa-masa Lucius saat ia masih kecil, dan saat besar, Lucius menjadi orang yang tangguh. Singkat cerita, Acasius dan pasukan sampai di Roma. Semua masyarakat Roma menyambut kedatangan Acasius seperti seorang pahlawan dengan sangat gembira. Selain itu, Kaisar Geta dan Caracalla juga menyambut Acasius dengan senang karena ia berhasil menaklukkan Numidia. Namun, kekejaman mereka berdua masih belum berhenti. Mereka berdua masih ingin menaklukkan kota lain dengan bantuan Jenderal Acasius. Yes. Remember the privilege is honor enough for me. Sementara itu, Lucius bersama tawanan lainnya dibawa ke suatu tempat hiburan masyarakat dan mereka dibawa ke sebuah arena serta akan ditonton oleh penasehat kerajaan bernama Macrinus berniat mencari budak yang berguna bagi dirinya. Setelah itu, acara pun dimulai. Para tawanan disuruh melawan kawanan monyet ganas yang akan memakan mereka. Dan sayangnya dalam pertarungan tersebut, ketua suku pun tewas. Sedangkan Lucius bertahan dari pertarungan tersebut. Melihat kemampuan Lucius, Macrinus pun tertarik dengan kemampuannya. Di sisi lain, Acasius akhirnya kembali bertemu dengan istrinya yaitu Lucilla setelah sekian lama tak bertemu.
Sementara itu, Lucius bersama tawanan yang lain dibawa ke tempat gladiator milik Macrinus dan mereka diberikan makan serta minuman. Namun beberapa orang di sana menertawakan Lucius karena melawan kawanan monyet sebelumnya dengan menggigitnya. Tapi Lucius tak terlalu mempedulikannya. Setelah itu, Macrinus mencoba menguji kemampuan bertarung Lucius melawan anak buahnya. Lucius pun menurutinya dan mulai bertarung. Pertarungan tersebut awalnya membuat Lucius terpojok, tapi pada akhirnya dengan penuh amarah, Lucius berhasil melawan dan akhirnya menang. Melihat hal itu, Macrinus pun tertarik menjadikan Lucius menjadi seorang gladiator karena terlihat Lucius menggunakan amarahnya untuk bertarung. Untuk memenuhi rasa dendamnya, Lucius ingin menghabisi Jenderal Acasius. Macrinus pun bisa menuruti permintaan Lucius, namun ia harus menuruti Macrinus karena jika menolak, Lucius akan mati. Jenderal Acasius sendiri aslinya sudah mulai lelah dengan peperangan yang diperintah oleh Kaisar karena ia juga tak mau ada korban perang lagi. Terlebih lagi sudah banyak tempat yang sudah berhasil ia taklukkan, namun Kaisar masih saja belum puas. Setelah itu, Macrinus membawa Lucius ke sebuah pesta yang dihadiri oleh Kaisar serta petinggi kerajaan yang lain untuk merayakan keberhasilan Acasius menaklukkan Numidia. Lalu di tengah acara, Macrinus bertaruh dengan salah satu petinggi bernama Trax agar melakukan pertarungan gladiator dari petarung mereka. Lucius kemudian dipanggil dan disuruh untuk bertarung. Mereka berdua tak ada pilihan lain dan pada akhirnya Lucius berhasil menghabisi lawannya dengan mudah. Pertarungan tersebut membuat Kaisar Geta terpukau dan ia bersama kembarannya ingin Lucius bisa tampil di arena gladiator yang sebenarnya. Namun sambutan Kaisar dibalas oleh Lucius dengan sebuah puisi. Selain itu, Macrinus juga semakin tertarik dengan Lucius karena kemampuannya serta mengucapkan puisi yang membuat kedua kaisarnya terpukau. Sementara itu, di sisi lain terdapat perkumpulan yang menentang kepemimpinan Kaisar keji ini dan anggota tersebut ada para senator, Lucilla serta Acasius sendiri. Acasius berencana untuk mengkudeta kerajaan dengan membawa 5.000 pasukan setianya dan setelah itu kepemimpinan tersebut akan diberikan kepada senator. Rencana Acasius pun disetujui oleh semua anggota. Setelah itu, Lucius bersama tawanan yang lain dibawa ke pusat kota menuju Koloseum. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Koloseum dan sekarang Lucius sudah resmi menjadi seorang gladiator. Sebelum pertarungan dimulai, Acasius diminta untuk berpidato terlebih dahulu. Dan dalam pidatonya, Acasius mengatakan jika saat ini Roma sedang tidak baik-baik saja. Setelah itu, beberapa gladiator termasuk Lucius memasuki arena untuk melawan gladiator milik dua kaisar yang memiliki peralatan lengkap. Lucius mencoba mengarahkan rekan-rekannya untuk melawan sang gladiator, namun salah satu petarung ngeyel yang membuat dirinya tewas. Tak kehabisan akal, Lucius menggunakan pasir yang membuat badak tunggangan musuhnya tersangkut di tembok, yang pada akhirnya pertarungan jarak dekat pun terjadi. Dan karena amarahnya yang semakin naik, Lucius berhasil mengalahkan sang gladiator untuk pertama kalinya. Namun, Lucilla yang melihat pertarungan barusan teringat akan sesuatu tentang Maximus. Setelah pertandingan, Lucius disambut oleh gladiator yang lain seperti seorang pahlawan.
Di sisi lain, Lucilla akhirnya menyadari jika Lucius adalah anaknya dengan Maximus. Dulunya setelah kematian Maximus, Lucilla meminta Lucius pergi dari Roma agar ia aman karena Lucilla yakin akan banyak orang yang ingin menghabisi anaknya. Kembali ke masa sekarang, Lucius diobati oleh seorang dokter bernama Raffi yang dulunya juga seorang gladiator. Macrinus kemudian dipanggil oleh Lucilla dan ia mencoba menggali informasi lebih dalam tentang Lucius melalui Macrinus, sehingga Macrinus akhirnya sadar jika Lucius memiliki hubungan dengan Lucilla. Malamnya Lucilla menemui Lucius untuk menjelaskan semuanya, namun Lucius tak menerima kedatangan ibunya karena menganggap jika ibunya sudah mencampakkannya saat kecil. Setelah itu, Lucilla meminta bantuan kepada Acasius untuk menyelamatkan Lucius yang ternyata masih hidup. Karena jika Lucius masih dendam, maka penyerangan kudeta tak bisa berjalan dengan baik. Saat latihan mendayung, Lucius tiba-tiba disuruh mendayung sendirian untuk melihat sejauh mana kemampuan Lucius, dan latihan tersebut gilanya berlangsung sampai malam hari. Latihan tersebut membuat tangannya terluka dan Raffi kembali mengobatinya hingga akhirnya hubungan Lucius dan Raffi menjadi lebih dekat. Keesokan harinya, hari pertandingan pun tiba, di mana saat ini mereka harus bertarung menggunakan kapal dan mereka harus menenggelamkan kapal musuh, serta beberapa ekor hiu ganas yang sudah lapar menunggu mereka di dalam air. Lucius kembali memimpin para gladiator dan akhirnya berkat kepemimpinannya mereka berhasil memojokkan musuh. Pertarungan jarak dekat pun akhirnya terjadi dan pertarungan akhirnya lagi-lagi dimenangkan oleh Lucius. Namun di tengah pertarungan, Lucius dengan sengaja berniat menembakkan panah ke arah Acasius dan sayangnya ia meleset. Setelah itu, para gladiator mencoba melindungi Lucius jika ia bukanlah yang menembak panahnya. Di sisi lain, pembantu Trax ternyata sebelumnya nguping pembicaraan Lucia dan Acasius, sehingga ia pun cepu kepada majikannya tentang rencana kudeta kerajaan. Lalu Trax mencoba memberitahu informasi tersebut kepada Macrinus agar semua hutangnya lunas. Tapi ternyata Macrinus mengaku-ngaku jika ia tahu kabar tersebut sudah lama, sehingga hutang-hutang Trax akhirnya tetap masih ada. Malamnya, Acasius beserta pasukannya berniat datang ke perkumpulan, namun aksi mereka ketahuan karena sudah ada kaisar menunggu kedatangannya. Macrinus ternyata sudah membocorkan informasi tersebut dari Trax dan kedua kaisar ini sangat marah atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Acasius serta Lucilla. Macrinus kemudian menyarankan untuk tidak mengeksekusi Acasius dan ia mending dijadikan sebagai gladiator. Lucius dan Raffi kembali berbincang satu sama lain dan perbincangan mereka berdua mengarah ke arah Maximus, sehingga Raffi kemudian menunjukkan perlengkapan gladiator milik Maximus yang dipajang di sebuah terowongan. Keesokan harinya, Acasius pun dijadikan gladiator dan ia harus melawan Lucius. Namun sebelum itu, ia harus melawan beberapa pasukan Roma. Setelah berhasil melewati pasukan Roma, barulah Lucius datang dengan penuh dendam untuk menghabisi Acasius. Namun nyatanya Jenderal Acasius lebih kuat dan berhasil memojokkan Lucius. Dari pertarungan tersebut, Acasius akhirnya sadar jika Lucius adalah anak dari Maximus dan ia pun memutuskan untuk tidak melawannya, membuat para kaisar murka dan memutuskan untuk menghabisinya.
Selain itu, Lucius juga akhirnya tersadar dan ia pun turut menyerah, tapi ujung-ujungnya tetap saja Acasius yang dihabisi oleh kaisar. Kematian Acasius membuat Lucius marah besar kepada semua orang karena Acasius yang dianggap pahlawan malah dihabisi secara tidak hormat, dan perkataan Lucius barusan membuat semua penonton sekaligus warga Roma yang ada di sana marah besar kepada kaisar. Setelah itu, Macrinus menemui Lucius dan ia sudah menepati janjinya memberikan kepala Acasius, dan terungkap jika Macrinus bukanlah orang biasa dan ia juga tak percaya jika kerajaan Roma akan menjadi lebih baik lagi. Sementara itu, semua warga Roma mulai memberontak karena kematian pahlawan mereka, yaitu Acasius. Kacaunya kerajaan membuat dua kaisar ini panik karena kelakuannya sendiri. Macrinus memanfaatkan kekacauan ini dan ia menipu Kaisar Caracalla untuk menghabisi Kaisar Geta karena ia sudah menyalahkannya. Caracalla pun terbujuk dan dengan bantuan Macrinus ia akhirnya berhasil menghabisi saudaranya sendiri. Lucilla kembali menemui Lucius dan setelah mengetahui kebenarannya, Lucius akhirnya memaafkan ibunya. Di sisi lain, Caracalla menunjuk Macrinus sebagai pemimpin para senator. Dengan jabatannya saat ini, akhirnya Macrinus berniat menghancurkan Roma dari dalam, dan sambil membawa kepala Kaisar Geta, ia mengancam para senator agar mau menurutinya. And command. Lucius sendiri kemudian meminta bantuan Raffi untuk mengirim cincin milik Marcus Aurelius, pemberian ibunya, kepada 5.000 pasukan setia Acasius untuk melakukan kudeta atas perintah langsung dari Lucius, anak dari Maximus. Singkat cerita, Raffi akhirnya sampai dan segera memberikan pesannya kepada pemimpin di sana. Pada akhirnya pesan pun berhasil diterima dan 5.000 pasukan segera menuju ke Roma. Di sisi lain, Macrinus berencana menghabisi Lucilla di arena gladiator. Namun Lucius sudah berhasil membuka semua jeruji gladiator dan mereka semua mulai memberontak. Lucius meminta bantuan kepada para gladiator untuk melindungi Lucilla dan mereka juga menunggu kedatangan 5.000 pasukan untuk melakukan kudeta. By my sword. I no longer believe that exists. We have fought for nothing more than another day's. Pada saat di arena, Lucius dan semua gladiator pun mulai keluar dan menyerang pasukan kiriman Macrinus. Namun di tengah pertarungan, Macrinus mendapat kabar jika 5.000 pasukan sedang menuju ke Roma. Karena keadaan mulai kacau, Macrinus pun akhirnya menghabisi Lucilla menggunakan panah dan juga Kaisar Caracalla. Setelah itu, Macrinus segera menuju gerbang depan dan Lucius juga mengikutinya dari belakang. Lucius kemudian mengenalkan dirinya kepada 5.000 pasukan dan untuk mengakhiri semuanya, Lucius akhirnya melakukan duel sengit melawan Macrinus. Meskipun awalnya terpojok, Lucius akhirnya berhasil menghabisi Macrinus. Setelah menghabisi Macrinus, Lucius pun berpidato di hadapan banyak pasukan Roma untuk menyadarkan mereka semua jika kerajaan Roma bisa menjadi lebih baik lagi. Dan pidato dari Lucius membuat seluruh orang terdiam hingga akhirnya mereka setuju dengan pendapat Lucius. Kemudian Lucius kembali ke Koloseum untuk mengenang ibunya yang sudah tewas. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Gladiator II 2024.
Bagaimana, sangat seru bukan? Film ini tak kalah seru dari film pertamanya dengan melanjutkan kisah dari anak Maximus yang tak kalah brutal. Untuk kalian yang suka channel Alur Cerita Film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video-video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.